Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Kami dari kelompok 6 semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura akan menjelaskan tentang mata kuliah Diagnosa Kesulitan Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Nah, judul materi kami adalah Diagnosa Kesulitan Menulis. Menulis adalah salah satu komponen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kegunaan menulis bagi siswa adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar dari tugas-tugas sekolah. Namun, terkadang kita menjumpai ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam menulis atau disebut juga dengan disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dan komposisi tulisan. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan disgrafia. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih bercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, anak tanpa harus berusaha keras saat mengomunikasikan ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Yang kelima, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis. Yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Dan yang kedelapan, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Jenis-jenis disgrafia. Yang pertama, disgrafia disleksia, yaitu kesulitan menulis yang dilakukan secara spontan, namun untuk kemampuan menyalin dari sumber lain masih normal. Yang kedua, disgrafia motorik, yaitu kesulitan menulis yang dilakukan secara spontan maupun menyalin dari sumber lain. Dan yang ketiga, ada disgrafia spasial, yaitu kesulitan untuk menentukan spasi antar kata sehingga tulisannya sangat susah untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin C, yakni penyebab kesulitan menulis atau disgrafia. Kesulitan dalam hal ini, yakni menulis, terjadi pada 5-10% dari seluruh anak di dunia. Penyebab disgrafia adalah faktor neurologis, yakni adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Anak mengalami kesulitan dalam harmonisasi secara otomatis antara kemampuan mengingat dan menguasai gerakan otot menulis huruf dan angka. Kesulitan ini tidak berkaitan dengan masalah kemampuan intelektual. Beberapa peneliti berhasil menemukan bahwa disgrafia cenderung dialami oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Penderita disgrafia mengalami kesulitan membaca apa yang ia inginkan ke dalam kalimat-kalimat panjang secara akurat. Demikian pula ketika belajar menulis. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan terhadap anak yang mengalami gangguan disgrafia. Ya, ini kita temukan pada poin D. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dan orang tua anak yang mengalami disgrafia untuk mengatasi kesulitan menulis. Antara lain yaitu memberikan motivasi dan pendekatan kepada anak secara langsung agar tetap semangat dalam berusaha dan belajar, khususnya dalam mengalami kesulitan menulis. Melakukan pendekatan intelektual kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Apa yang ia inginkan kita harus dengarkan sehingga bisa mengatasi masalah anak-anak tersebut. Seperti dalam halnya menulis, kesulitan menulis, menggambar, serta lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.